Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Tidak Mendengar, Menolak, dan Meninggalkan. Terambil dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7, lalu nanti disambung dengan ayat yang ke-14-16. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Fir'aun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Dalam perikop ini menceritakan kehancuran bangsa Israel. Dan ketika membaca di ayat tersebut muncul pertanyaan, apakah kehancuran yang dialami bangsa Israel disebabkan karena mereka menyembah Allah lain? Apakah secemburu itu Allah kita? Sehingga ketika bangsa Israel tidak menyembah Dia, maka Tuhan menghukum dan menghancurkan mereka. Haus pujiankah Allah kita itu? Pernahkah kita terbesit di pikiran kita, saudara, bahwa apakah Allah itu haus akan pujian seperti manusia, di mana ketika tidak dipuji lagi, Dia mulai menghukum, menghancurkan, memukul? Jika pernah terbesit seperti itu di pikiran kita, mari kita baca terlebih dahulu di ayat yang ke-14-16. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan, Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintah pada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan, Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyerah, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Bisa kita lihat di sini bahwa kehancuran bangsa Israel bukan karena Tuhan cemburu atau bahkan haus akan pujian, sehingga ketika bangsanya tidak memuji maka dihukum, melainkan karena bangsa ini tidak mendengarkan, menolak, bahkan meninggalkan perintah, ketetapan, dan perjanjiannya. Pertanyaannya, mengapa bisa? Hanya karena tidak mendengarkan, menolak, bahkan meninggalkan perintah Tuhan bisa mengalami kehancuran? Jawabannya adalah karena firman Tuhan, perintahnya adalah kebenaran. Dan tidak ada kebenaran di luar Dia, di luar firman-Nya. Jadi pada dasarnya yang membuat bangsa tersebut hancur bukan karena Tuhan marah, cemburu, atau bahkan haus pujian, melainkan mereka sudah tidak lagi mengindahkan kebenaran, bahkan menolak kebenaran dan meninggalkan kebenaran itu. Dan seperti yang kita tahu, jika meninggalkan kebenaran, maka kita sesungguhnya sedang hidup dalam dosa. Dan kita tahu semuanya bahwa upah dosa ialah maut. Tuhan tidak pernah haus akan pujian. Dan Tuhan tidak menghukum jika kita melakukan dosa. Dan sesungguhnya yang menghukum kita dan yang mendatangkan malapetaka di hidup kita adalah diri kita sendiri. Jika kita tidak mau mendengar, menolak, dan bahkan meninggalkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan tidak membaca firman, tidak merenungkannya, bahkan tidak peduli lagi dengan firman-Nya, sesungguhnya kita sedang merencanakan kebinasaan kita sendiri. Itu sebabnya, mari sukailah firman Tuhan, renungkanlah itu. Karena itulah yang menuntun kita kepada kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal kau di dekatku,